saya Marta. Saya berasal dari Kalimantan Utara. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya akan mempraktekkan RPP yang berjudul Pengampunan Allah. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita boleh hadir untuk belajar dari pelajaran agama Kristen. Nah, anak-anak, baiklah kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari sebuah lagu yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Silakan anak-anak berdiri. Kita nyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan manusia sudah dibukakannya, bom bom bom. Tuang. Oke, kita akan berdoa seperti biasanya. Kalian bergiliran berdoa. Silakan kepada Tasya untuk bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu, kami sudah bersyukur atas Engkau sudah melindungi kami. Berkati kami akan memulai pelajaran agama Kristen dan Tuhan bimbing kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik anak-anak, ibu akan absen kalian. Katakan hadir. Kalau hadir ya. Yosi, Hadir, Regina, hadir, Chandra, hadir, Laura, hadir, Elin, hadir, Audi, Tasya. Hadir. Oke, puji Tuhan, semuanya hadir. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akan masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih. Materinya apa? Pengorbanan Yesus. Iya, benar sekali. Pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa yang sudah kita lakukan. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Nah, berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu pengampunan Allah. Pengampunan Allah bisa dilihat dalam Alkitabnya, dalam Yunus pasal 1 sampai pasal 2. Nah, apa arti pengampunan? Pengampunan adalah membebaskan, menyembuhkan manusia dari segala macam perasaan yang merugikan seperti marah, kecewa, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, itu arti pengampunan. Nah, anak-anak yang Ibu kasih dalam Yesus Kristus, Ibu mau nanti setelah kalian belajar tentang pengampunan ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengampunan. Kalian bisa memahami apa arti pengampunan itu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Setelah mendalami cerita Alkitab, anak-anak dapat menjelaskan maksud kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni dengan benar. Yang kedua, setelah memahami pengampunan Allah, anak-anak dapat menyebutkan alasan mengapa manusia harus saling mengampuni. Nah, yang ketiga, setelah menghayati pengampunan Allah, anak-anak dapat menyatakan tekad dan niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau mengampuni dan rela mengampuni. Dengan nanti di akhirnya kalian bisa membuat sebuah karya kreatif, bisa pilih membuat puisi atau kartu ucapan. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu mau kalian melihat sebuah video. Ibu akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian pahami, kalian amati, mengerti apa cerita yang ada di video ini. Video ini menceritakan tentang seorang abdi Allah, yaitu Yunus. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini
terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Dia taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Oke, anak-anak, kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Nah, Ibu mau bertanya, tadi kalian menonton tentang apa? Yunus di perut ikan atau ditelan oleh ikan ya. Nah, mengapa Yunus bisa di dalam perut ikan? Mengapa bisa ditelan oleh ikan? Iya, karena dia melanggar perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah. Yunus adalah abdi Allah. Allah mempercayakan kepada Yunus untuk menyampaikan tentang kebenaran kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Allah mau supaya Yunus memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Niniwe bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Allah mau supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia tidak menuruti perintah Allah. Allah meminta dia untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia melanggar perintah Allah. Oleh sebab itu dalam pelariannya, dia berpikir bahwa Allah tidak melihat dia lagi. Dia berpikir bahwa Allah tidak akan menyuruh dia lagi. Tapi pada kenyataannya, Allah tetap mengontrol Yunus kemanapun dia pergi. Allah melihat keberadaan Yunus. Dalam pelariannya, dalam perjalanannya di tengah laut, Allah menegur Yunus. Badai pun datang menghantam perahu mereka atau kapal mereka. Angin kencang menghantam perahu mereka. Diceritakan di dalam Alkitab bahwa mereka nyaris tenggelam, hampir tenggelam. Dan mereka sangat ketakutan sekali berada di tengah laut dalam keadaan seperti itu. Lalu mereka lihat bahwa Yunus sedang tidur. Dan mereka pun membangunkan Yunus. "Yunus, bangunlah, berdoalah kepada Allahmu," kata mereka kepada Yunus. Lalu Yunus bangun dan dia melihat keadaan yang terjadi. Mereka nyaris tenggelam. Dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia menyadari bahwa dia adalah biang dari semua masalah yang terjadi di tengah laut tersebut. Dan dia katakan kepada mereka bahwa dia yang bersalah. Dan dia meminta kepada mereka untuk membuangnya ke laut. Lalu
membuang dia ke laut. Dan atas izin Tuhan, Tuhan memberitakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Lalu Yunus ditelan oleh ikan besar itu. Dan Yunus berada di dalam perut ikan itu selama berapa hari? 3 hari. Iya, selama 3 hari 3 malam. Apa yang dia lakukan di dalam perut ikan? Dia berdoa. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia melanggar perintah Allah. Dia tidak dengar-dengaran, ya. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Yunus menyadari dan dia minta ampun kepada Tuhan. Apakah Yunus diampuni oleh Tuhan? Iya. Iya, benar sekali. Dia diampuni oleh Tuhan. Bukti Tuhan mengampuni dia, Tuhan memberi kesempatan kepada Yunus untuk tetap hidup. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan akhirnya ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan Yunus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi Allah untuk menyampaikan tentang kebenaran kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Karena orang yang ada di Niniwe adalah orang yang selalu melakukan dosa. Mereka selalu melakukan kejahatan dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah mau Yunus pergi ke sana untuk menyampaikan tentang kebaikan kepada mereka. Nah, itulah cerita tentang Yunus untuk kita pada pagi hari ini. Nah, dari cerita ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran. Jangan membantah perintah orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Kalau kita membantah orang tua, sama halnya kita membantah Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Allah, perintah orang tua atau perintah orang-orang yang mengasihi kita, sama halnya kita melanggar perintah Allah. Kalau orang tua suruh kita pergi ke gereja, jangan kita pergi ke tempat lain. Kita pergi main ke tempat teman, padahal waktunya adalah untuk beribadah. Atau mungkin orang tua minta kita untuk pergi beli apakah untuk keperluan di dalam rumah. Kita tidak mau, kita pergi ke tempat lain. Itu namanya membantah orang tua, sudah menyakiti perasaan orang tua. Bahkan orang lain juga, mungkin kita sudah menyakiti perasaan orang lain sehingga orang lain merasa kecewa, sakit hati dengan kita. Nah, dari video ini mengajarkan kita, walaupun kita mungkin melakukan hal jahat dalam hidup kita, tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memberi kesempatan kepada kita. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Seperti yang Yunus lakukan, walaupun dia melakukan dosa, tapi dia berbalik dari hal yang jahat untuk kembali kepada hal yang baik. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada dia. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu. Kalau ada di antara kalian yang mau mungkin tidak paham atau tidak jelas dengan video atau penjelasan yang Ibu sampaikan, silakan bertanya. Mengapa Yunus tetap hidup di dalam perut ikan, padahal Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Iya, pertanyaan yang baik sekali. Mengapa Yunus masih hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Memang secara manusia ya, tidak mungkin orang akan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Pasti lemas atau tidak ada oksigen atau apalah. Pasti tidak akan selamat. Tapi Yunus tidak. Tuhan ada bersama Yunus. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Yunus. Yunus selamat dari dalam perut ikan itu. Tuhan pelihara dia. Tuhan lindungi dia. Karena Tuhan mengasihi Yunus. Dan Tuhan mengizinkan Yunus untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan punya misi untuk Yunus. Paham? Oke, kalau ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni Yunus sedangkan Yunus sudah melanggar perintah Allah? Ya, bagaimana mungkin Allah mau mengampuni Yunus sementara Yunus sudah banyak melakukan
melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Yaitu tadi, Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengampun. Dia mau mengampuni kesalahan Yunus. Kasih Allah luar biasa di dalam kehidupan manusia. Nah, itulah bukti kasih Allah kepada Yunus. Yunus diselamatkan. Yunus diampuni oleh Tuhan. Oke, paham sampai di sini? Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian dikerjakan. Itu diskusi. Silakan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu beri kesempatan. Ibu sudah letakkan bahan diskusinya di meja masing-masing. Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 silakan. Oke. Silakan kepada kelompok 1 kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Pertanyaan saya, kenapa Allah mau mengampuni Yunus? Karena Yunus sudah melanggar perintah Allah. Ya.
Silakan kelompok 1 menjawab. Secara manusia memang sulit untuk memaafkan kesalahan orang, namun kebaikan Allah itu tidak dapat diukur dan tidak ada batasnya. Ia mau mengampuni kesalahan manusia sebesar apapun kesalahan manusia. Allah tetap mau mengampuni, yang penting manusia benar-benar mau kembali kepada jalan yang benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 luar biasa. Nah, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Mengapa Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe? Allah ingin agar Yunus menyampaikan keadaan orang Niniwe bahwa Allah mengasihi mereka. Allah tidak ingin mereka terus-menerus melakukan dosa, dan Allah ingin agar mereka hidup dalam kebenaran. 2. Apa yang telah dilakukan Yunus sehingga Yunus dibawa ke laut? Yunus tidak mentaati perintah Allah. Allah memerintah Yunus untuk ke Niniwe. Hati Yunus pergi ke Tarsis, sehingga Allah menegur Yunus dengan mengizinkan badai dan angin kencang untuk mengombang-ambing kapal mereka, dan kapal tersebut nyaris tenggelam dan membuat orang di dalam kapal ketakutan. 3. Mengapa Allah menyelamatkan Yunus? 3. Karena Allah mengasihi Yunus. Yunus mengakui kesalahan yang dia lakukan dan meminta pengampunan Allah. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni Yunus dan Yunus sudah melanggar perintah Allah? Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Saya Bu, Yunus mengakui kesalahan yang telah dilakukan sehingga Allah mengampuni Yunus. Kasih Allah sangat besar kepada Yunus, sehingga Yunus diberi kesempatan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu menyampaikan kepada orang Niniwe bahwa Allah sangat mengasihi mereka dan Allah ingin agar mereka hidup dalam kebenaran. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya diskusinya pada siang hari ini. Itu luar biasa. Nah, dari hasil diskusi yang kalian sampaikan disimpulkan bahwa Yunus diampuni oleh Allah karena Yunus menyadari akan kesalahan yang dia lakukan, dan Tuhan tidak menyimpan kesalahan yang Yunus lakukan karena Tuhan mengasihi Yunus dan Tuhan mau mengampuni Yunus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, itulah diskusi kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita. Baiklah, Ibu akan beri tugas untuk kalian kerjakan. Maka dikerjakan, tadi kerja kelompok, sekarang kerja masing-masing ya. Oke, silakan Ibu beri waktu 2 menit saja. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada Ibu.
Masya dan Elin kumpulkan tugas teman-temannya. Sekali kalian cukup memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu bisa melihat bahwa kalian cukup memahami, mengerti apa yang sudah kalian pelajari. Ibu berharap nanti ke depan kalian semakin baik lagi ya, semakin ditingkatkan lagi belajarnya supaya semakin menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Oke, Ibu nanti akan beri tugas kepada kalian, kerjakan di rumah. Silakan kalian membuat sebuah karya kreatif, yaitu membuat puisi atau kartu ucapan yang berisikan tentang pengampunan. Jadi kalian kerjakan itu sekreatif mungkin. Nanti waktu kita masuk kembali, kalian kumpul itu, nanti Ibu akan beri penilaian. Dan setelah Ibu penilaiannya, nanti Ibu minta kepada kalian untuk saling bertukaran. Kalian memberi untuk teman sebagai bukti bahwa kalian mengasihi temanmu. Nah, itu tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Silakan kepada anak-anak kalau ada yang siap untuk menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada saat ini. Silakan, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Oke, Tasya. Poin atau garis besar dari pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kisah Yunus yang telah melanggar perintah Allah. Yunus telah bersalah di mata Tuhan sehingga Tuhan menegur Yunus dengan mendatangkan badai besar dan kapalnya meminum kami ambil tenggelam. Sampai pada waktunya Yunus mengakui kesalahannya dan meminta kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut untuk membuangnya ke laut sehingga ditelan ikan besar. Dalam perut ikan, Yunus bertobat dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengampuni Yunus. Pelajaran yang diterima hari ini adalah bahwa Tuhan menghendaki agar kita melakukan kehendak-Nya, dan Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang rela mengampuni orang yang bersalah. Kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti teladan Allah yang rela mengampuni kesalahan manusia. Demikian juga kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke, beri tepuk tangan kepada Tasya sudah menyampaikan kesimpulan untuk kita pada hari ini. Perlu ditambahkan, perlu disadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sebagai orang yang melakukan kesalahan, sudah sepatutnya kita mengakui kesalahan dan meminta maaf pada orang-orang yang telah disakiti. Sebaliknya, sebagai orang yang menerima perlakuan salah, maka sudah sepatutnya kita memberi maaf dan mengampuni kesalahan mereka. Kita wajib memaafkan dan saling mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Ibu sampaikan bahwa materi kita pada berikutnya adalah tentang berubah dan menjadi baru. Nah, setelah ini nanti, setelah pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan PAS atau penilaian akhir semester. Kita akan mengadakan PAS. Silakan kalian belajar dengan baik di rumah, jangan banyak bermain. Silakan konsentrasi belajar supaya nilai kalian semakin baik lagi. Nanti selanjutnya baru kita belajar tentang berubah dan menjadi baru. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Silakan kepada yang bergiliran untuk berdoa. Elin, bawa kita di dalam doa.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.